Halo Bapak Ibu Guru sekalian, selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar, topik 2 Kurikulum Merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu dirubah. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita menuju ke pembahasan, yaitu mengapa kurikulum perlu dirubah, adapun tujuan yang saya lakukan pada topik 2 Kurikulum Merdeka adalah menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui media sosial. Adapun media sosial yang saya gunakan ialah seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk kepada bagian apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 1-19, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana dengan kurikulum yang baik? Nah, kurikulum yang baik ialah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dapat dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, apa fungsi kurikulum? Nah, kurikulum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, mengapa kurikulum perlu dirubah? Alasannya ialah agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan agar dapat menyiapkan generasi yang cemerlang di masa yang akan datang. Berikut adalah perubahan kurikulum dalam 16 tahun terakhir. Yang pertama, kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kurikulum KTSP. Yang ketiga, kurikulum tahun 2013. Yang keempat, kurikulum revisi. Yang kelima, kurikulum merdeka yang dimulai pada tahun 2020 sampai saat ini. Bapak Ibu guru sekalian, berikut adalah kerangka dasar kurikulum merdeka yang kita terapkan di sekolah. Mencakup tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Selanjutnya, apakah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya, tentu dapat, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri, itu merupakan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disebut KOSP. Adapun komponen dari KOSP adalah yang pertama, adanya karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan belajar, beban belajar, program ekstrakurikuler dan intrakurikuler, serta proyek penguatan pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian berikut adalah 5 prinsip pengembangan KOSP. Di antaranya harus berpusat kepada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua, dan lain sebagainya.
Nah, rekan-rekan sekalian, gambar di atas adalah gambar kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas 4 SD. Seperti yang kita lihat, kegiatan belajar mengajar di atas didukung oleh sarana seperti Infocus, media PowerPoint, dan penerapan strategi belajar mengajar. Sesuai dengan gambaran kegiatan belajar di atas, maka dokumen KUSP merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Kesimpulannya, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa mendatang. Terakhir, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, itulah alasan mengapa kurikulum perlu dirubah. Atas perhatian Bapak Ibu Guru, semuanya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan.